Salam Pancasila. Selamat datang di The 3G Show. Malam ini kita kedatangan tamu yang luar biasa menurut saya karena beliau ini kepala cabang di sebuah perusahaan pelayaran yang mungkin sudah cukup paling lama loh, Jembaran. Betul ya Pak Syarif ya? Namanya Pak Syarif, tapi saya lebih sering panggil Ustadz karena beliau punya kekhususan yang nanti akan kita ceritakan. Pak Syarif, kira-kira selama berada di dunia transportasi, di dunia logistik, dunia pelayaran, kan sudah mengalami beberapa gubernur. Kalau kita bicara untuk Bapak Ganjar Pranowo, apa kelebihannya? Terima kasih Pak Andreas sebagai host. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, siap. Salamnya beda. Jadi biar lebih barokah gitu. Jadi semoga tadi yang ditanyakan oleh Pak Andreas sebagai prolognya tadi, kami memang saya memang selama ini berkecimpung di dunia transportasi Khususnya laut. Ya, di situ kami sudah mengalami di Jawa Tengah itu dari tahun 2003. Berarti sudah 4 gubernur ya. Ya. 2 kali Pak Ganjar, terus sebelumnya. Di sini kami merasakan setelah kepemimpinan dari Pak Ganjar ini benar-benar beliau menerapkan manajemennya inilah manajemen yang progresif. Maksudnya apa? Jadi benar-benar masyarakat transportasi khususnya sebagai pengusaha itu terbantu khususnya dengan hal-hal yang dulunya itu tertutup. Nah seperti itu Pak Andreas. Dulunya contohnya gini, dulu kalau kita perpanjangan namanya itu izin usaha, dulu kan harus sebelum ada OSS ya, itu belum ada OSS itu belum ada. Jadi di Jawa Tengah sudah dibentuk namanya itu digitalisasi Pak. Jadi di Dinas Perhubungan itu sudah membentuk istilahnya kayak DPM PTSP kan seperti itu. Jadi dikanalisasi di sana. Jadi Pak Ganjar waktu itu kalau nggak salah kepala Dinas Perhubungan waktu itu masih Telekomunikasi itu Pak Satrio. Pak Satrio ya. Di situ mulailah istilahnya jadi mendapatkan perizinan itu istilahnya 1 pintu. Jadi 1 pintu. Terus dipermudah Pak, karena apa? Dulu kan banyak sekali ABC dengan itu sekarang dengan adanya Pak Ganjar itu perizinan dipermudah. Jadi nggak bertele-tele seperti kayak dulu lagi. Jadi istilahnya sumpahnya dipermudah, terus 1 pintu, terus di situ apa? Masyarakat pengusaha itu dilatih untuk berdisiplin. Karena apa? Setiap bulan itu harus melaporkan kegiatannya. Nah kalau dulu kan enggak. Nah, setelah dengan adanya digitalisasi yang dimulai dari Pak Ganjar itu terus muncul OSS kan baru kemarin ya. Itu benar-benar masyarakat terbantu. Masyarakat pengusaha transportasi itu semuanya terbantu karena apa? Tidak lagi orang sekarang menanyakan apa itu tinggal di email kan gitu ya kan. Pak Ustadz apa pernah ketemu sama Pak Ganjar? Saya kalau saya ketemu Pak Ganjar itu mungkin 3 kali atau 4 kali. 3 kali. 3 kali atau 4 kali. Pertama waktu Pak Ganjar baru jadi gubernur pertama kali. Ya. Waktu itu Pak Ganjar mau groundbreaking Bandara Ahmad Yani. Ya. Ya itu kan. Jadi karena beliau sudah ditunggu harus groundbreaking, akhirnya kita ya istilahnya memperkenalkan diri. Terus yang kedua waktu lagi ketemu di Puri Gedeh. Pilgub kedua. Saya pilgub kedua ketemu lama itu kita di sana kita bicara lama. Jadi memang kalau memang beliau ini mencalonkan presiden memang sudah saatnya. Karena kita sama-sama ya dulu saya pernah sekolah juga kayak beliau yaitu elit Pak. Mahasiswa elit apa? Mahasiswa ekonomi sulit. Jadi seperti itu. Suen kiri. Jadi progresnya seperti itu. Jadi beliau itu akan selalu secara
visionary itu akan mementingkan masyarakat terlebih dahulu. Nah, di situ. Kalau kita kembali lagi, kita expose ya, kita tarik Tapi lagi. menurut Pak Ustadz, kansnya sampai berapa persen? Kalau Untuk Jawa Tengah bisa 80%. Kalau Jawa Tengah insya Allah 80% ya, karena memang secara hitung-hitungan 80% di Jawa Tengah, Jawa Timur itu sekitar 60%. Nah itu memang sekarang gembar-gembornya seperti itu kan biasa. Hanya tapi kan dalam kenyataannya masyarakat itu akan memilih yang terbaik. Dunia transportasi laut itu kan berbicara tentang ada Pelindo, Ya, ada karantina, Ya. ada bea cukai Ya. yang ngurusi itu. Harapannya Mas Pak Ustadz nanti ketika Pak Ganjar menjadi RI 1 kira-kira apa ya? Jadi gini. Apa yang perlu ditiadakan Pelindo atau apa begitu? Jadi gini, kita selalu dibilang sama World Bank, sama Bank Dunia, bahwa biaya logistik itu terlalu mahal. Betul. Ya kan? Ya, 27%. Nah, terlalu mahal. Dengan adanya selama ini World Bank itu selalu bicara seperti itu, Ya. bahwa biaya logistik itu terlalu mahal. Pak Memang Ustadz berharap nanti Pak Ganjar memperhatikan lagi supaya biaya-biaya ini bisa ditekan gitu. betul, kalau memang Pak Ganjar menjadi RI 1, saya berharap itu BUMN ya, khususnya Pelindo itu ambil untungnya tidak akan terlalu banyak. Ambil untungnya, memang investasi. Lah kan kerjanya paling gampang dan monopoli, nggak ada orang lain. Ya, itu makanya istilahnya jangan terlalu ngambilnya terlalu. Karena apa? Kalau kita dilihat dari biaya tracking ya, tracking itu kan kita bicaranya tracking itu kan kalau kan sekupnya transportasi itu ada 3 macam nggih, angkutan darat, Laut, udara. angkutan laut, udara. Kalau kita bicara angkutan darat, pengusaha itu ambilnya kan terlalu istilahnya terlalu sedikit, Ya. kan? Terlalu sedikit sekali. Karena apa? Di situ memang kelihatannya banyak, tapi kan dipotong 50% dari uang pembayar itu untuk uang saku Ya. sama supir. Terus kalau 50%-nya lagi itu keuntungan itu kan dipotong lagi Untuk maintenance. ban, untuk perpanjangan STNK, dan untuk biaya pegawai itu paling dapatnya berapa persen? Kan paling pengusaha itu maksimal tuh 15%. Pengalaman Pak Ustadz ketika kepemimpinan Mas Ganjar ini kan salah satu gubernur yang gampang ditemoni ya. Tuh, jadi Pak Ganjar ini istilahnya uangnya itu ya tadi seperti tadi, karena beliau berasal dari kalangan menengah, maksudnya menengah ke bawah. Jadi beliau Orang itu menengah ke bawah, menengah. kalangan bawah. Jadi beliau itu Ekonomi lemah. elit. Jadi beliau itu lebih mudah untuk diajak komunikasi dan visioner kan gitu. Karena bahasanya sama, sama-sama elit. Iya. Contohnya gini. Ekonomi sulit. Contohnya gini, masalah kemarin di Jawa Tengah ya. Banyak orang selalu bicara yang negatif ya. Tapi kalau kita bicara realita, begitu tanggul itu jebol, beliau tuh nggak sampai 24 jam sudah ada di sana. Oke. Ya kan? Dia bagaimana dia membuat kamu harus gini. Cuma Dia- kawasan pelabuhan itu kan bukan wewenangnya Pak Gubernur. Ya, tapi kan beliau itu tetap di sana. Oh ya. Nah, dan nanti masalah Wong ini daerahnya. ya, masalah nanti itu yang bangun siapa, itu kan nanti Ya. itu kan ada tim teknis ya. Cuma dia di sana tuh ada. Kan, itu kan pentingnya di situ. Ya. Leadershipnya ada di sana. Masalah nanti bagaimana itu harus dibuat beton, bagaimana itu nanti harus ditanggul. Itu kan di situ nanti ada tim teknis. Tapi hari-hari ini perekonomian gimana, Mas? Kalau untuk saat ini Trafficnya kontainer agak memang untuk saat sepi ya. ini untuk impor ekspor memang ya ibaratnya gini Pak ya. banyak apa namanya? Banyak hal lah yang mempengaruhi itu. Contohnya gini, selama sebelum adanya COVID-19 ini kan, itu sudah ada antara RRC, nah, Tiongkok sama USA itu kan dia perang dagang. Oke. Nah,
di situ kan mulai muncul kelangkaan kontainer. Oh, Ya kan? Kelangkaan kontainer. Nah, begitu kelangkaan kontainer ini sebetulnya ekonomi masih stabil karena komoditas kan masih gampang ya. Begitu masuk COVID tahun Kacau 2019 semua, itu ya. semuanya kacau. Karena orang-orang yang supirnya khususnya ya, yang di US itu supir, Tapi Pak Ustadz masih bertahan. Ya, bukan kita bicara ekonomi dunia, Oh, yang ekonomi. makro dulu ya. Ekonomi makro, dan kalau kita bicara ekonomi makro itu benar-benar semuanya kacau. Oh. Karena apa? Supir-supir trucking yang ada di US itu pada balik lagi ke negaranya masing-masing. Jadi yang paling pertama berdampak itu justru sebetulnya angkutan laut. Harus Ya toh, karena betul. kan luar negeri toh. Betul, bukannya. betul. Sekarang terasa. Dulu Tapi sekarang udah mulai pulih Pak. dulu sebelum COVID dengan perang dagang itu kan, freight itu sampai naik sampai 1000%, sampai 5.000, sampai Iya, 10, 12.000, 14.000, 15.000. Tapi dengan setelah COVID Sudah mulai kembali normal. masih bertahan, tapi sekarang Eropa aja sekarang sudah balik lagi ke 1.500. Oh, Dulu 18.000, sekarang sudah 1.500. berarti udah mulai Ya. Terus kembali normal. Ada lagi yang info Singapura, Semarang Singapura feeder itu free, Oh, sudah mulai. zero. Ya. Karena apa? Memang yang diangkut nggak ada. Oh, Yang diangkut sepi kan gitu. goro-goro nih sepi sepulih. Karena negara tujuan ekspor juga. Tapi ngomong ke ekonomi keduren Pak Ustadz. Iya kedua. Saya yang menarik dari Pak Ustadz ini adalah beliau ini selain sebagai profesional di bidang transportasi laut, beliau ini mengabdikan dirinya untuk memandikan mayat. Ngeri kan gitu. Itu gimana Pak Ustadz, ada pengalaman apa? Atau memang awalnya cuma dijalui tulung atau gimana kok bisa sekarang spesialisnya ke situ? Jadi sebetulnya saya ini ada di kawasan saya itu memang kalau dulunya awalnya kenapa seperti itu, karena terus terang aja kalau kita manggil kalau gamanya sekarang kalau di Semarang Mudin ya, itu kan kadang beliau Mudinnya itu ada di sana, punya yang harus diselesaikan di sana. Nah, berarti yang di sini kosong. Yang di sini kan kosong. Nah, Dilalah. kalau menunggu sana kan Kelamaan. kasihan mayitnya kan gitu. Nah, dari situlah saya bagaimana menyelesaikan itu kan gitu. Ada kejadian-kejadian unik nggak Pak Ustadz? Kalau kejadian Unik banyak ya. sebetulnya gini, kalau seperti Gini itu aja. Nanti kalau pas mandiin gitu toh, tanyain piye carane ganjar. ya insya Allah lah kita doakan bersama aja karena apa? Sing uripe ya sing ndongake. Aja sing wis mati. Ya kita berharap ya pilihan kita tetap Pak Ganjar karena apa? Meneruskan program yang sudah ada, ya kan? Programnya khususnya Pak Jokowi. Ya sama-sama podo-podo wong daerah ya, Jawa Tengah ya. Terus yang kedua beliau juga dari kalangan yang gampang ditemui, gampang diajak bicara, gampang diajak diskusi. Terus orangnya juga free, easy going lah, nggak macem-macem kan gitu. Nah, pertama, yang ketiga apa? Ketiga memang lebih mudah hal-hal seperti itu untuk membangun Pak. Oh. Nah, apalagi ini kan yang lebih berat lagi itu IKN Pak. Jadi ibu kota Berarti negara itu termasuk relawannya Ganjar saya. ya kalau Walaupun tidak berpartai dan tidak mendoakan Pak. mendoakan. Doakan karo ngajak loh. Ya insya Allah gitu Setidaknya sa-RW-mu, sa-RT-mu. ya karena mungkin orang lebih kenal saya itu saya sebagai tukang mandi mayit ya. Iya. Jadi saya Iku istilahnya apa tuh Pak Ustadz, Modin? Modin ya. Oh. Jadi istilahnya Modin tapi free gitu loh, gratis. Jadi udah dikasih uang? ya enggak, maksudnya free gitu, bukan gratis bang. Free lah disitulah. Jadi saya itu kemanapun itu lebih mudah. Jadi contohnya saya bicara sama orang itu, orang memegangnya lebih gampang. Contohnya sekarang gini, di tempat saya itu ada 4 kelurahan, Wonosari, Tambah Haji, Beringin, sama Gondoryo. Itu kan makamnya itu kan sudah semakin menyempit kan Pak, karena perkembangan penduduk menyempit. Nah, sekarang ini masyarakat khususnya saya itu sebagai penggerak
bagaimana itu mengusahakan makam yang sudah ada itu menjadi tambah luas. Cuma kendalanya di situ kan memang kalau urusan tanah itu kan nggak mudah. Nah kita berusaha mendekati pemerintah Kota Semarang melalui ya macam-macam ya Perkim, ya melalui ya kebetulan ini Pak salah satu dari Kepala Satpol PP itu membantu masyarakat untuk menjembatani supaya tanah yang ada di situ itu bisa tanah yang bisa dipakai untuk perluasan makam. Dan sudah sukses. Ya. Sementara 80% belum karena itu kan panci panjang ya. Ya diharapkan dukungan mungkin kalau beliau-beliau yang di atas mendengarkan ini ya dibantulah, dipermudahkan gitu. Karena itu kita bermainnya itu semuanya adalah demi masyarakat, tidak ada demi duniawi enggak. Nah, gitu. Nah yang jadi masalah itu gini Pak Andreas ya. Kalau kita tengah malam lagi istirahat, kalau ada yang telepon itu berarti ada yang meninggal. Karena maksudnya pernah ra diketoki jin opo-opo ngono atau orangnya datang lagi Mas kowe ngresine kurang resik mau ngono. Kalau itu sih mungkin semua mudin itu pasti akan menemui hal seperti itu ya kan. Tapi kan kita anggap aja itu dia mungkin mengucapkan terima kasih atau mungkin itu awang-awangannya orang mudine kan gitu. Jadi istilahnya kita kan nggak bisa mengatakan itu bener nggak kan nggak tahu. Cuma kadang memang sepintas ada itu yang lewat. Kalau kadang-kadang ada juga 2 hari atau 3 hari sebelum ada yang meninggal itu ya di depan ada orang diem aja gitu. Begitu. Nah, tapi kan kita nggak beri karena itu kan di luar nalar manusia kan gitu. Nanti wah itu kok bisa ikut musyrik kan. Nggak bisa. Jadi itu istilahnya Mas Syarif ini selain tokoh masyarakat di wilayahnya, beliau juga seorang expert di bidang transportasi laut karena wis 20 tahun jadi kepala cabang itu kan nggak gampang dan nggak main-main. Artinya beliau juga punya harapan-harapan supaya ke depan itu Indonesia menjadi lebih baik. Begitu Pak Syarif. Kira-kira apa yang mau disampaikan ke Mas Ganjar? Silakan. Ya gini, terima kasih Pak Andreas. Ini memang harapan saya. Mungkin saya beberapa 10 tahun pernah masuk ke salah satu asosiasi. Nah ini kebetulan saya dekat sama Pak Andreas dia bicara. Ini kebetulan saya ingin menyampaikan gini, mukanya Indonesia itu hanya 2. Satu, muka yang paling depan itu adalah pelabuhan laut. Nah itu istilahnya halaman depannya negara itu adalah pelabuhan laut ya, itu untuk transportasi yang membawa semua itu di situ. Nah selama ini kan kita tahu transportasi laut kita kan kalau ke luar negeri selalu via Port Klang atau via Singapura. Nah ini diharapkan ke depan kalau bisa ya kapal langsung itu di Indonesia aja, di Indonesia aja. Karena apa? Di situ kan kita bisa jualan telur, iya kan Pak? Bisa jualan airnya, bisa jualan BBM-nya, bisa jualan shipment manajemennya, semuanya itu adalah diatur oleh Indonesia. Jangan international shipping itu masuk Indonesia hanya ngambil manisnya aja, tapi habis itu kan kita nggak dapat apa-apa kan gitu. Kita nggak dapat apa. Contohnya kayak kapal sandar di pelabuhan Indonesia ya, itu kan paling biasanya berapa sih Pak? Kan gitu, kan murah banget, cuma 5.000 US dollar, 50 juta loh. Itu saya pernah bahas itu dulu. Tapi kendalanya memang harus diubah dulu undang-undangnya. Ya, itu undang-undang pelayaran. Nggak apa-apa. Nanti itu saya kira nggak masalah. Kalau memang jadi harapannya supaya Pak Ganjar memperhatikan bahwa pintu masuk, pintu keluar kita adalah pelabuhan. Contohnya kan di situ sudah ada Tanjung yang itu Tanjung Harap, yang di dekatnya Sumatera Utara itu kan. Itu kenapa kok gaji? Apalagi kalau nanti saingannya Singapura, Singapura meneng tok. Enggak, ini kan secara tidak langsung kan harus meneruskan program pemerintah lama, IKN. Sebetulnya IKN ini itu juga sebetulnya bagus untuk merubah semuanya lah. Mulai transportasi laut, transportasi udara, itu sebenarnya bagus. Karena apa? Disinilah saham aja negara yang selama ini memegang itu masih tidur, kita sudah buka. Ya kan? Di situ kan, di situ saham kan sudah mulai buka. Di situ kan apa? Jadi saya harapkan dengan adanya Pak Ganjar diharapkan menjadi presiden ya, itu yang diutamakan dulu di itu transportasi, pelabuhan di ini dulu. Yang kedua
Ojo masalah mayit loh. ya kalau kesejahteraan rakyat itu ya, jadi istilahnya gini, jadi pendidikan ya, Pendidikan. Jadi, Oke. pendidikan saya kebetulan juga jadi ketua komite Pak, saya juga hanya jadi mudin kok, saya juga saya jadi ketua komite SD ya, SD negeri 2 Beringin, itu sudah hampir 15 tahun Pak, ya kan, 15 tahun, jadi ketua komite dari situ. Jadi kalau nyusun anggaran itu istilahnya kadang kan gini, ambruk dulu baru dibangun. Nah, itu kan ya. Kalau bisa itu Di maintenance. ya istilahnya manajemen Maintenance-nya ada, perawatannya ada, benar ambruk. Emang pernah ambruk SD Beringin? Ada, pernah ya, Pak. Diambruin dulu tapi duitnya 4 tahun baru dibangun kan gitu. Nah, ini mulanya kasus-kasus seperti itu saya harapkan ya jangan terulang lagi lah. Contohnya kayak Non Sewu ada, kemarin Pak Ganjar sempat emosi itu kan, yang di Rembang itu kan. Oh, di Rembang. Yang di Sale itu kan. Ya itu hal-hal seperti itu istilahnya dibicarakan kan gitu, ya kan. Jadi istilahnya memang kalau mengharapkan semuanya dari APBD itu memang ya memang berat. Cuma saya kira itu perlu Pak, pendidikan ya. Jadi saya simpulkan ada 2 pesan dari Pak Ustadz loh Mas Ganjar. Jadi harus diling-iling ya toh. Yang pertama adalah logistik. Ya, logistik ya. Ya toh? Masalah logistik ini harus dibenerin. Bikin sisloknas nggak selesai-selesai. Ya toh? Mungkin saya nambahin Pak. Ya. Nambahin 1 Oh, lagi. 3 berarti. Enggak yang logistik tadi. Logistik. Sebetulnya Pak ya, 5 tahun yang lalu atau 7 tahun yang lalu sebetulnya itu Telkom sudah punya sistem Pak. Namanya itu SIAP. SIAB. SIAP ya. Sistem Informasi Angkutan Barang. Itu sebetulnya dia udah tahu. Di situ komplit Pak. Saya pernah ikut presentasinya, komplit sekali. Kecepatan truk itu berapa, terus muatannya berapa. Jadi jembatan timbang itu sebetulnya cukup pakai SIAP itu. Jadi dia keluar dari pabrik tahu beratnya itu 10 ton, 20 ton itu sudah dari sistem itu sudah ketahuan. Nah, karena apa? Kok nggak dipakai kenapa? Nah itulah makanya. Jadi makanya saya harapkan jadi Pak Ganjar logistiknya itu ono sistem ini iya, loh. Telkom sudah punya, namanya kan SIAP kan. Nanti gitu. apa namanya? Dieksplor lagi. Sebetulnya sudah punya. Jadi yang punya itu Telkom, pemerintah juga. Kenapa kok nggak jalan? Nah itu nanti perlu Pak Ganjar, tunggu Pak Ganjar jadi presiden. Kan? Sebenarnya sistem informasi angkutan barang itu sudah jelas Pak. Kecepatannya berapa, truk itu bisa tahu. Jadi odol itu nanti bisa ditutup Pak. Nggak perlu bingung-bingung, nggak tahu. Udah ketahuan keluar dari pabrik itu sudah tahu beratnya berapa. Jadi podcast ini itu kan untuk meyakinkan orang-orang yang belum yakin bahwa Pak Ganjar adalah pilihan yang tepat. Ternyata belakangnya ada beberapa pesan-pesan dari para narasumber supaya nanti ketika Pak Ganjar jadi presiden memperhatikan hal-hal yang dipesankan. 1 tadi logistik, nomor 2 adalah pendidikan. Bukan nomor 2 tapi ini sama-sama pentingnya. 1 lagi Pak yang pendidikan Pak ya. Ini mungkin enggak 1 dok, 1 kan pendidikan gini. Selama ini kan sudah ada Hari Santri. Ya kan? Hari Santri. Hari 1 Oktober nanti kan. Iya. Nah, saya mengharapkan Pak Ganjar nanti kalau jadi presiden itu bahwa lulusan santri yang sudah apal-apal kayak Nafu Sorof itu, terus kayak Alfiah itu nanti dibuatkan istilahnya kayak sertifikat Pak. Mau dibuat kayak yang lulusan, contohnya kayak lulusan yang Al Azhar itu LC. Dan nanti lulusan dari pondok pesantren yang dia benar-benar hanya salafiyah ya. Contohnya kayak pondok pesantrennya yang di Kalibungu itu Pak ya, Kiai Mbah Dimyati itu kan dia hanya ngaji. Nah itu santrinya itu disertifikasi sisan. Disertifikasi, nggak perlu dia harus ikut program pendidikan formal gitu loh Pak. Jadi dia ngaji tapi nanti begitu keluar dia dites lagi. Terus ngaji terus. Yo tapi lebih apa? Ya masa jadi ustad kabeh ya jadi penjahat coba ya enggak gitu Pak. Ya enggak, maksudnya lulusan pondok pesantren itu tambah lebih ini Pak, dia lebih kreatif. Contohnya lulusan pondok pesantren Matolek yang ada di Tayu, nah itu begitu keluar dia ahli komputer, ahli jahit. Tapi kan artinya ada keahlian-keahlian lain yang perlu digali. Ya itu karena apa, selama ini kan kadang ada gini Pak, lulusan pondok pesantren itu begitu saatnya sanawiyah dia harus
ikut Penyesuaian pekerjaan, sih. Oh. paket C. Nanti Itu Pak dia Ganjar. Ya, seperti itu. nanti Enggak, dicatat. maksudnya kalau santri itu ya wis dibuatin ijazah gitu loh. Oke. Nah, jadi nggak usah Itu wong Nggak usah. ceritane luarmu akeh. Jawa. Ya, wes. Wes Pak Ganjar mumet kok. Terima kasih Ya, saudara-saudara. Terima kasih Pak Ustadz, terima kasih Mas Syarif karena udah berkenan untuk hadir di podcast ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masyarakat semua. Mari kita akhiri podcast ini. Salam Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.